Kita mau belajar tentang arti penting sebuah persaudaraan dan bagaimana agar kita tidak menjadi orang yang punya hobi suka membuli, apalagi merendahkan orang lain. Baik merendahkan yang setaraf, apalagi merendahkan yang di bawah. Karena Islam adalah agama rahmat. Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Nabiur Rahmah, disebut sebagai Nabi Rahmat. Dan beliau orang yang sangat belas kasihan kepada yang lain. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Disebabkan kamu mendapatkan rahmat dari Allah, lintalahum, kau bisa bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu itu orangnya keras, orangnya kasar, kalau ngomong gak diatur, suka menghina orang, apalagi nyebut dengan julukan-julukan yang gak benar, lan faddu min haulik, maka masyarakat akan lari darimu. Padahal itu Nabi Muhammad SAW. Kita tahu akhlak beliau luar biasa, hingga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Allah mensifati akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang agung, dengan sifat agung, azim. Sebagaimana Allah mensifati Arsy dengan sifat azim. Dan ini salah satu di antara tanda betapa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat mulia akhlaknya. Kita sebagai umatnya yang ingin menjadi pengikut yang setia, berusaha untuk mengikuti akhlak beliau SAW. Sehingga bagian dari upaya kita untuk meniru Nabi SAW adalah meniru akhlak-akhlak Rasulullah SAW. Termasuk juga akhlak ketika berinteraksi dengan yang lain. Dan hati-hati yang namanya kezaliman, karena kezaliman tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah taala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Jangan sampai kalian menyangka bahwa Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang zalim. Bisa jadi orang zalim ketika di dunia dia tidak mendapatkan hukuman real, sehingga dia masih punya jabatan misalnya, masih punya status sosial, pengikutnya juga nggak bubar, bisa jadi. Tapi ingat, hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua. Pada kehidupan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menghisap para hambanya dengan hisap yang adil. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Kami akhirkan hukuman bagi orang-orang zalim itu sampai datang hari di mana semua mata terbelalak karena melihat siksa. Sekarang kita akan lihat di sini. Jamaah yang dimuliakan Allah taala, membuli itu di masyarakat kita dianggap sebagai prestasi. Sehingga siapa yang bisa membuli temannya, kemudian malah bikin nangis yang dibuli, kemudian diketawain sama yang lain, yang membuli merasa bangga enggak? Merasa bangga enggak? Kenapa dia merasa bangga? Karena dia bisa membuli temannya, bisa membuli yang lain, dan jadi bahan ketawaan satu ruangan. Padahal bisa jadi yang dibuli enggak ridho. Mungkin dia diam saja. Tapi saat dia diam saja bukan berarti dia ridho. Bisa saja dia punya doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mohon kepada Allah. Saat dia mohon kepada Allah, doa orang seperti ini mustajab tidak? Kenapa mustajab? Karena dia orang yang dizalimi. Nabi SAW pernah bersabda, "Ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Takutlah kamu terhadap doanya orang yang dizalimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Karena itulah ada seorang ulama yang bernama Yazid bin Hatim rahimahullah. Beliau pernah menyampaikan, "Ma hibtu nafsi haibati
ala man dhalamtuhu. Belum pernah saya merasa takut, saya merasa malu di hadapan orang melebihi merasa malu di hadapan orang yang saya zalimi. Fa inni a'lamu annahu la nasira lahu illallah. Ketika saya tahu dengan yakin bahwasanya tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah. Begitu orang yang dizalimi ini langsung mengangkat tangannya. Ya Allah, si A, si B telah mendolimi saya. Dia membuli saya, membuat saya sedih, membuat saya nangis. Sementara saya diketawain oleh banyak teman-teman saya. Jadikan ya Allah, kamu mau yang gimana? Hidupmu susah di dunia atau di akhirat? Langsung ditawarkan seperti itu. Ini saya sedang berdoa kepada Allah. Kamu pengen hidupmu susah di dunia atau di akhirat? Saya akan doakan sekarang. Seperti itulah takutnya para ulama. Mereka yang tahu tentang konsekuensi besar kedzaliman, maka saat dia mendolimi orang lain walaupun dia ulama. Kalau sekarang kan belum tentu ulama. Kasus ST itu belum tentu dia berilmu. Ini betul-betul ulama. Yazid bin Hatim seorang ulama. Pada saat posisi beliau sedang mendolimi orang lain, beliau itu takut kepada Allah sampai beliau itu merasa, saya tidak pernah merasa sungkan, merasa malu, merasa segan di hadapan manusia melebihi ketika saya segan kepada orang yang saya zalimi. Lima inni a'lamu annahu la nasira lahu illallah. Ketika saya tahu tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah. Maka saat dia mengangkat tangan, ya Rabbi, saya didolimi oleh orang ini. Ya Allah, saya mohon jatuhkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Allah bisa mengabulkan doanya. Makanya waspada dengan hobi suka membuli orang lain. Padahal kita kalau kerja misalnya kumpul sama teman-teman satu perusahaan, satu kantor, hiburan kita apa? Hiburan kita apa? Hah? Hiburannya apa? Hiburannya coba teman-teman. Gojek. Gojek itu isinya apa? Kan cuman guyon. Guyon itulah membuli. Apakah kemudian menghina orang lain dengan cara guyon boleh? Menghina orang kalau serius dilarang. Kalau guyon boleh. Salah atau benar kalimat ini? Siapa yang ngasih pembagian seperti itu? Menghina orang kalau serius dilarang. Menghina orang kalau guyon boleh. Yang bagi kayak gini siapa? Yang ngajari kayak gini siapa? Apa ada pelajaran seperti itu? Namanya menghina, baik serius maupun guyon tetap menghina. Mohon disadari, menghina orang lain baik serius maupun guyon sama-sama menghina. Karena esensinya adalah menghina. Dan bisa jadi ketika guyon lebih menyakitkan daripada serius. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang munafik ketika menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda ingin lihat ayatnya, Anda bisa baca firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah. Allah taala berfirman di surat At-Taubah ayat 65. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Silahkan kalian bersenda gurau. Allah akan mengeluarkan apa yang kalian takutkan. Wala in sa'altahum, kalau kalian tanya kepada mereka, kalau kalian tanya kepada orang munafik itu, maka jawaban mereka apa? La yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Mereka akan menjawab, yang kami lakukan ini hanya main-main dan sendah gurau. Apakah sendah gurau kemudian menghina orang lain itu menjadi boleh? Ini hukum siapa kayak gini? Apa-apaan pemahaman seperti ini? Jadi alasan dia ketika dia sudah bersenda gurau, dia sudah mempermainkan orang lain, membuli orang lain, mohon maaf ya, saya tadi cuman guyon, saya nggak mau maafkan. Kan saya cuman guyon, nggak serius, saya nggak mau maafkan. Saya itu guyon. Emang kalau guyon boleh? Maksiat serius dilarang, maksiat guyon boleh? Maling kalau serius dilarang ya. Maling kalau guyon boleh? Ya? Ngeprank itu nggak boleh, Pak. Walaupun bisa jadi, kan niatnya cuma guyon. Kalau niatnya guyon apa jadi boleh? Kata siapa seperti itu? Orang munafik punya sifat seperti itu.
Jadi dia menganggap kalau menghina orang, membuli orang dengan guyon, dia anggap itu boleh. Dan Allah sebutkan di surat At-Taubah, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Kalau kalian bertanya kepada mereka, "Kenapa kamu menghina para sahabat?" Maka orang munafik itu beralasan, "Kami hanya main-main, kami hanya bersenda gurau, kami hanya guyon." Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kamu bersenda gurau dengan menyebut Allah, dengan menghina Rasulullah, dengan menghina para sahabat Nabi SAW? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Enggak usah cari-cari alasan. Kamu telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Sehingga ayat ini dengan tegas menunjukkan bahwasanya membuli orang lain walaupun guyon tetap salah atau dibenarkan? Tetap salah. Maka jangan minta maaf dengan alasan guyon. Saya cuma guyon. Alasan ini enggak diterima. Alasan yang salah itu jangan diungkapkan. Misalnya, kenapa kamu telat masuk kerja? Saya tadi bangunnya telat. Alasan itu diterima enggak? Coba bagian HRD mana? Diterima enggak? Enggak. Atau misalnya, kamu kenapa telat masuk? Saya tadi malas-malasan ya Pak, tolong diterima alasan saya. Diterima enggak? Alasan tidak diterima diungkapkan itu memalukan. Alasan yang salah ketika diungkapkan memalukan enggak? Beda halnya misalnya, mohon maaf Pak, saya tadi ada kecelakaan di jalan, ban saya bocor, atau alasan yang lain yang sekiranya bisa diterima, Anda silahkan sampaikan. Tapi kalau alasan itu tidak bisa diterima, diungkapkan, justru itu merendahkan yang bersangkutan. Makanya ketika orang mengatakan, saya minta maaf, saya cuman guyon, senajan aku mau guyon ngelarang hatimu, tolong dimaafkan ya. Ini alasan yang enggak diterima. Apakah guyon itu bisa jadi alasan? Tidak. Guyon itu bukan alasan. Makanya orang munafik ketika menghina Rasulullah SAW dan para sahabat dengan alasan guyon diterima enggak? Enggak diterima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Ketika kau tanya kepada mereka, mereka akan memberikan jawaban, kami itu cuman guyon, kami cuman main-main. Tapi Allah enggak terima alasan itu. Al-Quran yang menegaskan demikian. Makanya beralasan kita hanya guyon ketika mempermainkan orang lain, menghina orang lain itu tidak diterima. Baik. Ada sebuah hadis di mana Nabi SAW bertanya kepada para sahabat tentang keberadaan orang yang bangkrut. Atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Lalu para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya barang. Hartanya sudah habis. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, al-muflisu fi ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku. Catat ya. Siapakah orang yang bangkrut itu? Suaranya hilang. Bisa tukar.